Ketersediaan minyak goreng masih langka di sejumlah minimarket di Jakarta. Warga masih kesulitan mendapatkan minyak goreng dengan harga yang ditetapkan pemerintah. Diduga minimnya pasokan yang datang dan masyarakat yang langsung memborong minyak goreng membuat stok minyak goreng di minimarket mulai menipis. Walaupun pembelian minyak goreng sudah dibatasi hanya 2 liter per satu orang, tetapi pihak minimarket selalu kehabisan stok setelah 3 jam kemasan di stok di atas display. Perharinya minimarket mendapatkan 6 karton yang berisikan 20 hingga 25 kemasan minyak goreng berukuran 2 liter. Untuk mengetahui kondisi terkini terkait kelangkaan minyak goreng di pasaran, kita sudah terhubung dengan Yosefina Damaris di salah satu minimarket di kawasan Palmerah, Jakarta Barat. Selamat siang Yosefina, apakah saat ini sudah ada kembali minyak goreng yang dijual kepada warga? Ya, sepengetahuan kami di salah satu gerai minimarket di kawasan Palmerah Barat, sebenarnya minyak goreng masih ada, namun yang tersisa hanyalah minyak goreng kemasan yang bukan disubsidi oleh pemerintah. Harga per liternya ini bisa mencapai angka Rp33.000, artinya 2 kali lipat lebih dari HET yang ditetapkan oleh pemerintah, dan minyak goreng kemasan yang disubsidi oleh pemerintah sama sekali kosong di gerai minimarket ini. Dari keterangan petugas, memang kondisi seperti ini terus-menerus terjadi ketika pasokan minyak goreng dari distributor tiba. Biasa juga masyarakat sekitar sudah mengetahui kapan waktu minyak goreng ini akan di-restock, dan biasanya akan langsung memborong pasokan minyak goreng kurang lebih dalam waktu 3 jam. Ini biasanya akan langsung habis, dan meskipun dari distributornya sendiri ini restocknya setiap hari, ada sekitar 20-25 minyak goreng ukuran 2 liter yang dipasok setiap harinya, namun akan langsung habis. Fenomena panic buying inilah yang dinilai oleh petugas terjadi di tengah-tengah masyarakat. Jadi mereka khawatir bahwa ada ketersediaan ataupun pasokan minyak goreng yang terbatas setiap harinya, dan di luar, baik itu di warung ataupun pasar tradisional, harganya akan tinggi, sehingga ketika ada pasokan minyak goreng di minimarket pasti akan langsung diborong oleh masyarakat. Sekalipun ada aturan pembatasan pembelian maksimal 2 liter per orangnya, namun masyarakat tidak kehabisan akal. Jadi mereka bisa saja membawa anggota keluarganya yang lain atau juga mencari gerai minimarket lain untuk membeli pasokan minyak goreng lebih. Dan harapannya memang pengendalian harga minyak goreng ini tidak hanya terjadi di retail modern, tapi juga di warung dan juga pasar tradisional, dan tindakan seperti pengawasan dan juga distribusinya ini harus dilakukan dengan baik oleh pemerintah, karena dikhawatirkan ada penyimpangan yang terjadi. Dan dari Kementerian Perdagangan sendiri menyampaikan bahwa pasokan minyak goreng terjangkau ini akan tersebar secara merata mulai minggu depan hingga ke timur Indonesia. Bahkan seperti apa penerapannya, kita nantikan bersama Wilson. Yosefina Damaris melaporkan dari Palmerah, Jakarta. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Pemirsa, masyarakat di sejumlah daerah masih merasakan kelangkaan minyak goreng. Seperti di Sibolga, Sumatera Utara, warga rela berdesak-desakan untuk membeli minyak goreng dengan harga yang berbeda seperti yang ditetapkan pemerintah. Warga kota Sibolga, Sumatera Utara berdesak-desakan untuk mendapatkan minyak goreng di tengah kelangkaan dan tingginya harga di pasaran. Mereka rela mengantri sambil membawa jerigen kosong untuk bisa membeli minyak goreng yang dijual oleh salah satu agen dengan harga Rp12.500 per liternya. 12,5. Kalau dari harga rate pemerintah berapa? 11.250. Berarti ya masih biasa lah ya, Pak? Biasa. Jadi dengan antrian seperti ini memang yang sulit mendapatkan minyak. Kelangkaan minyak goreng juga terjadi di Jember, Jawa Timur. Gerai Bulog yang biasanya menjual kebutuhan sembako seperti minyak goreng juga kehabisan stok. Hal ini dikarenakan tidak adanya pengiriman dari pihak pabrik yang berada di Lampung. Kalau kita sih untuk saat ini kita belum menjual minyak goreng. Nah, terkait dengan produk minyak goreng kita kan gitu. Nah, untuk minyak goreng kita ini kan yang selama ini kita jual dengan harga Rp12.500 ini untuk saat ini kosong, Pak. Bulog Jember terus meminta pasokan minyak goreng 1 liter kepada pabrik agar kebutuhan minyak goreng murah untuk masyarakat dapat terpenuhi. Tim Liputan 9 News melaporkan. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyampaikan permohonan maaf kepada warga Wadas, Kecamatan Bener, Purworejo.
Permohonan ini ia sampaikan saat konferensi pers beberapa waktu lalu. Ganjar memohon maaf lantaran aparat kepolisian yang diterjunkan tidak seutuhnya mengamankan lokasi. Dirinya menyampaikan akan melepas warga yang diamankan kepolisian saat tengah kegiatan. Selain Ganjar, konferensi pers dihadiri oleh Kapolda Jawa Tengah dan Kakanwil BPN Jawa Tengah. Pemerintah kembali melakukan penyesuaian operasional rumah makan khususnya warteg di masa PPKM level 3. Warteg diperbolehkan buka hingga pukul 9 malam dengan kapasitas maksimal 60%. Seiring meningkatnya kasus positif COVID-19 di sejumlah daerah, pemerintah menaikkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di wilayah Jabodetabek, Bandung, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Bali ke level 3. Di masa PPKM ini, warteg atau lapak makan diizinkan beroperasi hingga pukul 9 malam dengan kapasitas maksimal 60%. Semenjak adanya pembatasan, omset rumah makan atau warteg di kawasan Jakarta pun turun hingga 50%. Ya ada, kalau misalnya makannya dibatasin pasti orang pada ngeluh ya, jadi males makan keluar, jadi orang lebih milih makan di kantor. Omsetnya pasti lebih turun dari kemarin-kemarin. Penurunannya lebih hampir 50% lah Mbak. Makanya pusing kalau PPKM. Di sisi lain, pengunjung tidak mempermasalahkan waktu makan yang dibatasi. Kalau menurut saya makan 1 jam itu terlalu lama ya. Cukup 30 menit cukup buat saya. Iya. Jadi nggak berdampak ya Mas? Enggak terlalu. Yang penting jangan dibatasin makannya. Bagi kafe atau rumah makan yang operasionalnya dimulai dari pukul 18 hingga pukul 00 waktu setempat diperbolehkan dengan maksimal 25%. Aturan ini tentunya harus menerapkan protokol kesehatan. Maksimal hanya 2 orang yang berdurasi 60 menit waktu makan di tempat. Aturan ini berlaku di wilayah PPKM level 3. Dari Jakarta, Lisa Oktaviani, Jemi Jasin, Ainus melaporkan. Pemirsa, untuk membangkitkan sektor pariwisata di Bali, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menghadirkan program Warm Up Vacation untuk turis asing yang ingin berlibur ke Pulau Dewata. Lewat program ini nantinya para pelaku perjalanan luar negeri tidak harus menjalani karantina di dalam kamar hotel. Mereka bisa melakukan berbagai aktivitas di area hotel yang khusus disiapkan oleh pengelola. Beragam cara dan upaya terus dilakukan Kemenparekraf untuk membangkitkan kembali sektor pariwisata di Pulau Bali. Salah satunya dengan menghadirkan program Warm Up Vacation khusus untuk turis asing yang ingin berlibur di Pulau Dewata. Dengan sistem ini, para turis asing yang berlibur di Bali bisa langsung melakukan berbagai kegiatan, baik di dalam maupun di luar kamar hotel karantina yang telah ditetapkan. Jadi warm up vacation ini sebetulnya adalah karantina. Tapi apa yang membedakan karantina yang warm up ini dengan yang lain? Nah, karantina yang kita sebut warm up ini prinsipnya adalah bubble. Jadi mereka yang datang bersama bisa bertemu dengan mereka sesama gitu ya. Bisa melakukan aktivitas tidak hanya di kamar tetapi di luar kamar. Kemenparekraf telah bekerjasama dengan 5 hotel dalam menghadirkan fasilitas karantina Warm Up Vacation untuk turis asing. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan minat wisatawan mancanegara untuk berlibur, sehingga dapat menggeliatkan kembali sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Pulau Dewata. Dari Jakarta, Fikih Rian Ainus melaporkan. Setelah para kru dan pembalap MotoGP tiba di Lombok, kini mereka harus menjalani karantina dengan sistem travel bubble di penginapan yang telah disediakan. Aparat kepolisian menjaga ketat setiap pintu keluar masuk hotel. Para pebalap dan tim ofisial yang akan mengikuti pramusim di Pertamina Mandalika International Street Circuit menjalani karantina dengan sistem travel bubble. Mereka tidak diperbolehkan untuk beraktivitas di luar penginapan. Aturan ini dibuat berdasarkan surat edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 mengenai protokol kesehatan guna mengantisipasi penyebaran COVID-19. Selain menerapkan skema travel bubble, para kru dan pebalap juga diharuskan melakukan PCR setiap masuk dan keluar hotel.
Berdasarkan hasil PCR pertama, seluruh partisipan dengan jumlah 509 orang dinyatakan negatif corona. Kalau untuk saat ini PCR cuman baru 1 kali, tapi kayaknya daily-nya nanti ada setiap hari ada sebelum keluar dan masuk. Tapi untuk sementara nggak boleh keluar ya? Boleh keluar. Tak hanya pebalap dan tim official, seluruh pegawai hotel juga diwajibkan PCR setiap kali memasuki area hotel. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi paparan COVID-19 yang dikhawatirkan menghambat kelancaran acara. Dari Mandalika, Nusa Tenggara Barat, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Pemirsa, usai sudah kebersamaan kita di iNews siang hari ini. Pandemi akan dilalui dengan saling jaga dan juga peduli. Mari kita jaga diri dan mengingatkan selalu patuh akan protokol kesehatan, pakai masker, dan jaga jarak. Ya betul sekali Deta, mari konsisten menjaga imunitas tubuh dengan vaksinasi dan juga berolahraga teratur. Bersama kita menanggulangi wabah COVID-19. Saya Wilson Purba dan rekan saya Bernadetta Ginting pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa esok hari di jam yang sama.